Oke, selamat siang mahasiswa ya, atau selamat malam atau selamat sore dimanapun kalian berada ya. Karena kita udah masuk perkuliahan online lagi untuk mata kuliah e-commerce ini di pertemuan satu ya. Jadi akan saya bahas ini, materinya bisa kalian download di OL Learning ya, seperti biasa. Kemudian saya akan membahas tentang e-commerce ini ya. Ini merupakan teknologi pendahulu dari e-commerce. Nih, kita bisa lihat pada tahun 1970, inovasi seperti electronic phone transfer atau EFT, dana dikirim secara elektronik dari organisasi ke organisasi lain terbatas di kalangan perusahaan besar. Itu sudah ada ya dari tahun 1970. Jadi transfer uang itu memang sudah ada ya. Kemudian yang kedua, Electronic Data Interchange atau EDI, media transfer dokumen rupin elektronik ya, yang terjadi perluasan penggunaan termasuk perluasan manufaktur, retail dan pelayanan. Jadi ini udah mulai masuk ke email dan lain-lain ya. ERP, nanti kita nggak bahas jauh tentang ERP dan lain ya. Yang pasti kalian harus tahu dulu sebelum ada e-commerce sudah ada teknologi ini. Kemudian yang ketiga ada interorganizational system atau IOS, travel reservasi system dan stock trading. Jadi kita bisa melihat pembelian tiket dan lain-lain sebelum ada Traveloka, sebelum ada tiket.com itu data sudah terpusat menjadi satu kesatuan ya, baru dikirim. Kemudian ada juga stock trading. Bayangkan trading di dunia ini banyak sekali, tapi dengan teknologi e-commerce yang sebelumnya itu, maka stock trading bisa terpantau lebih cepat. Oke. Kemudian sejarah singkat e-commerce ini seperti berikut. Pada tahun 1969, internet dilahirkan dari riset pemerintah Amerika ya. Pada awalnya itu hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, ilmuwan dan peneliti akademis ya. Ini jadi cikal bakal dari e-commerce itu berawal dari pembuatan internet yang awalnya hanya penelitian, jadi sekarang bisa kita pakai banyak. Setelah internetnya jadi, kemudian pada tahun 1990-an terjadi komersial internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup menjamur. Jadi mulai banyak itu web.com ya. Jadi .com itu website maksudnya. Jadi banyak pada tahun 1990-an ya. Kemudian berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai e-learning bermunculan ya. Jadi semenjak ada internet itu banyak sekali aplikasi-aplikasi munculan. Salah satunya e-commerce yang sedang kita pelajari sekarang. Kedua, e-learning yang sedang kalian gunakan sekarang. Nggak tahu saya nanti apalagi, mungkin jadi EWC atau dan lain. Kemudian lanjutan tadi ya, umumnya perusahaan besar ya dan sedang di Amerika telah memiliki web ya, karena web itu sangat penting ya, karena web itu sebagai media promosi dan orang ingin mengetahui juga apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan A, B dan C, perusahaan tersebut, sebagai portofolio dari web tersebut, dari perusahaan tersebut maksud saya. Kemudian umumnya perusahaan besar di Amerika telah memiliki portal yang lengkap ya. Jadi bukan hanya berbentuk web, tapi mereka juga dalam bentuk portal yang lengkap. Jadi portal yang lengkap maksud saya sebenarnya dari transaksi yang webnya hanya satu arah sekarang sudah menjadi dua arah portal lengkap ya. Pada tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari B2C atau business to customers ke bisnis ke bisnis ya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, apa itu B2C dan apa itu B2B ya. Kemudian pada tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E ya. E-commerce, e-government, e-learning dan m-commerce. Jadi e-commerce itu tidak hanya tentang belanja online saja, tapi sekarang sudah banyak kursus online juga bisa kita sebut e-commerce dan lain-lain.
Kemudian e-commerce akan terus berevolusi berdasarkan perkembangan zaman kita sekarang ya. Nih, selanjutnya ini adalah paradigmanya mengapa sekarang bisa terjadi dari e-commerce ya. Ekonomi meningkat, kemudian dari setiap tahun dari agrikultural ekonomi ya, kemudian masuk ke industrial, kemudian masuk ke service, masuk ke global, akhirnya itu semua data akan menjadi digital pada tahun 95. Jadi ekonomi meningkat, maka data itu harus dalam bentuk digital karena tidak mungkin data kertas kita tumpuk banyak-banyak. Sekarang sudah data digital semua ya. Tahun 1995 sudah mulai data digitalisasi ekonomi semua ya. Dan kemudian ini perkembangan e-commerce pada generasi pertama itu internet itu sebagai media promosi. Kemudian perusahaan melalui situs web atau browser elektronik. Sama halnya seperti kita di Amki. Di Amki kita mempunyai web. Untuk apa web itu? Web itu sebagai media promosi ya. Kemudian perusahaan di Indonesia paling banyak berada pada tahapan ini. Jadi maksudnya ini perusahaan-perusahaan itu membuat web dengan tujuan agar orang mudah melihat apa sih produk yang ada di perusahaan ini. Itu seperti itu. Apa sih yang dihasilkan di perusahaan ini. Kemudian pada generasi kedua, pengguna telah dapat melakukan pemesanan produk melalui internet, aplikasi e-commerce, namun dealnya tetap membutuhkan manusia sebagai decision maker. Contoh, 1, 2 mall, Sanur Bookstore dan Plaza.com. Ini maksudnya seperti ini. Ketika kalian memesan, sekarang yang sudah otomatis kita contohkan bank. Sekarang kalian memesan barang, ketika dulu ada keraguan barang ini akan sampai atau tidak. Nah, sistem kurirnya belum baik, semua belum baik. Data kurir tidak bisa di-tracker, kemudian kita transfer dulu uangnya apakah orang ini nipu atau tidak. Sekarang sudah ada sistem rekbar. Ketika barang sampai baru penjual mendapatkan uang ya. Nah, ini kita udah masuk ke generasi 3 nih. Jadi generasi 3 itu layanan informasi yang terintegrasi secara otomatis tanpa intervensi manusia. Konten juga bersifat personalisasi sesuai keinginan pengguna. Ini contohnya itu ketika kita memesan Traveloka, memesan tiket ya. Kita tidak perlu menghubungi CS lagi. Kita dari pembayaran bank secara otomatis, kemudian dari pemesanan tiket otomatis, tiket keluar juga otomatis. Jadi semuanya adalah by sistem dari Traveloka ya. Seperti itulah contohnya. Jadi semua itu sudah sistem secara otomatis. Tetapi terkadang kita memerlukan hal-hal teknis yang harus memerlukan bantuan manusia. Seperti seperti apa misalnya? Ya, misalnya seperti di Traveloka kita tidak mengetahui informasi apakah bis ini ada, bis itu adalah lainnya. Jadi kita perlu menanyai email, atau kita ingin mengetahui retu pengembalian uang kita kapan kembalinya. Jadi kita email, nanti yang email itu balas bukan mesin tapi tetap manusia. Seperti itulah. Kemudian ada perkembangan e-commerce, bisnis bergeser dari model bisnis konvensional ya. Jadi seperti ini, dari pertama itu kita toko tradisional berubah semenjak informasi teknologi digitalisasi menjadi sebuah aplikasi. Jadi seperti inilah model online store-nya ya. Dari membeli HP ini contohnya ya, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada data statistik pertumbuhan pangsa pasar. Ini e-commerce di Indonesia tahun 2014 seperti berikut ya, estimasinya 2013 sampai 2016 itu semua negara meningkat, tidak ada yang turun ya. Ini sumber dari majalah marketing edisi 08 ya pada tahun 2014. Sekarang sudah tahun 2020, nggak tahu lagi saya. Mungkin sudah berapa dolar untuk pembelian dari e-commerce. Nah, berikut ada hal unik. Saya mendapat hasil survei dari Nielsen ya.
The Nielsen Global Survey of E-commerce diselenggarakan pada 17 Februari hingga 7 Maret 2014 dan mensurvei lebih dari 30.000 konsumen di negara Asia, Eropa, Amerika Timur, Afrika, dan Amerika. Ya, jadi dia melakukan penelitian di Nielsen nih. Sampel yang digunakan memiliki kota berdasarkan usia dan jenis kelamin untuk setiap negara berdasarkan pengguna internet dan telah dipertimbangkan untuk mewakili konsumen internet. Jadi dia mengambil sampling, kemudian survei ini memiliki margin of error sebesar 0,6% margin errornya ya dalam bentuk penelitian kuantitatifnya. Kemudian survei Nielsen ini adalah hanya berdasarkan perilaku responden yang memiliki akses online. Penetrasi internet bervariasi di setiap negara ya. Jadi di setiap negara itu ketika adatnya beda maka otomatis cara mengakses internet juga beda. Nielsen menggunakan standar pelaporan minimal sebesar 60% dari penetrasi internet. Dan Nielsen Global Survey termasuk Global Consumer Confidence Index diselenggarakan sejak tahun 2005. Nielsen merupakan perusahaan global terdepan penyedia informasi dan pengukuran dengan global. Nielsen hadir lebih dari 100 negara dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan Belanda. Ya, berikutlah hasil survei dari Nielsen. Grafik keinginan untuk membeli produk jasa secara online dalam 6 bulan ke depan atau top 5 teratas itu paling banyak orang memesan tiket online, kemudian memesan lagi tentang hotel, kemudian membeli e-book online. Kalian bayangkan jika kalian menulis e-book kalian jual, itu bangsa pasarnya hingga 40%. Kemudian baju, aksesoris, kaos dan lain itu 37%. Jadi lebih tinggi e-book dibandingkan orang pesan baju. Yang terakhir adalah event tiket. Event tiket paling rendah ya, hanya 34%. Ini maksudnya apa? Jadi orang berbondong-bondong membeli tiket secara online. Misalnya ketika ada konser mas saya, ada konser ada konser suatu band misalnya Slang di Ketapang, mereka sudah mulai menjual online tiket-tiketnya ya. Jadi memang minatnya itu 34% secara survei ini, tapi 34% ini adalah 34% secara mendunia. Bayangkan jika kalian bisa menjual tiket online, orang bisa membeli sejak awal, tidak ada lagi antrian dan lain-lain. Kemudian perangkat yang sering digunakan adalah sebagai mobile phone, yang pasti begitu ya. Karena sekarang sudah pasti kalian ketika ingin membeli ketika ingin mencari barang, yang pasti kalian akan melihat mobile phone ya, aplikasi kalian. Kemudian lewat HP lebih enak dibanding komputer pasti. Kemudian tablet dan lainnya. Kemudian berikut adalah definisi dan konsep dari e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Jadi apapun proses transaksi jual beli elektronik dengan internet itu kita sebut e-commerce. Mau itu pemesanan tiket kah, mau itu kah jasa tukang, mau itu jasa apapun itu kita sebut dengan e-commerce. Kemudian menurut Mariza Afina dan Robert Marpaung, e-commerce diartikan sebagai suatu cara pembelanjaan atau perdagangan secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Maksudnya sudah ada website ketika kalian beli barang sudah ada jasa kurir yang akan mengirimnya. Kita contohkan Bukalapak, Shopee dan lain-lain ya. Sudah sering lah kalian gunakannya. Kemudian definisi dan konsepnya menurut David Bohm, pengertian e-commerce adalah, nih saya langsung artikan bahasa Indonesia saja ya biar lebih enak. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, jadi teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang digabung jadi satu
menghubungkan perusahaan dan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik ya. Nih. Kemudian menurut Brian E. Gerner, pengertian elektronik yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa. Ingat, jadi e-commerce itu barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online di internet ya. Ini menurut Abdul Halim. Kemudian menurut Roger Clegg, e-commerce adalah tata cara perdagangan barang dan jasa menggunakan media telekomunikasi. Jadi dari semua definisi itu intinya adalah perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Itu pengertian e-commerce-nya. Kemudian dapat dibentuk komunikasi ya, bentuk konsep e-commerce dapat dibentukkan dari beberapa perspektif komunikasinya. Pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau secara elektronik. Kemudian dari perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Kemudian ada lagi dari proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik. Intinya proses bisnis yang sudah dibangun itu dielektronikkan, intinya seperti itu. Kemudian ada juga plusnya, itu layanan kan, cara bagi pemerintah atau perusahaan maksud saya konsumen dan untuk memangkas biaya pelayanan operasi sekaligus ya. Jadi maksudnya tidak ada lagi misalnya penyewaan ruko ya, jadi kan memangkas biaya. Kemudian dari segi pembelajaran, sarana pendidikan ya, pelatihan online, kursus online, kolaborasi, komunitas dan lain-lain ya. Kemudian ada juga faktor pendukung untuk e-commerce seperti berikut. E-commerce itu cakupan yang luas, tidak terbatas. Selama orang ada akses internet, maka dia bisa mengakses website e-commerce kita atau aplikasi e-commerce kita. Kemudian proses transaksi yang cepat ya. Jadi di situ melihat barang ketika cocok langsung beli. Jadi tidak ada lagi istilah bla 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 bla. Ada lebih murah kita beli. Biasanya gitu ya kalau di Bukalapak. Kemudian e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik ya. Kita contohkan ketika kalian beli di Bukalapak, pasti kalian akan baca dulu deskripsi barang. Beli HP, oh fiturnya ini. Jadi kalian jelas fitur HP ini adalah ini, fitur HP ini adalah ini ya. Kemudian e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta inovatif ya. Berkat ada Bukalapak, berkat ada Shopee, berkat ada lain ya. Jadi sekarang tidak perlu nyewa ruko lagi. Cukup buat akun di Bukalapak, cukup buat akun di Shopee, cukup buat akun di Traveloka, deh jualan. Kemudian e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan ya, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat. Jadi gini, ketika saya contohkan ketika saya membeli barang elektronik di via Bukalapak, saya bukan sponsor Bukalapak ya. Ketika saya belanja online Bukalapak barang elektronik komputer ini, wah di toko ini bagus. Berikutnya saya akan beli toko itu terus menerus ya, karena saya merasa puas bahwa barang yang dikirimnya itu benar-benar sesuai yang saya inginkan. Kemudian karakteristik dari e-commerce itu terjadinya transaksi antar dua belah pihak ya. Terjadi transaksi antara dua belah pihak ya. Jadi maksudnya gini, penjual pembeli ditemukan oleh aplikasi ya, berarti kan dua belah pihak, penjual dan pembeli. Adanya pertukaran barang dan jasa dan informasi. Penjual menginformasikan barangnya, penjual menginformasikan jasanya, dan pembeli mendapat apa yang diinginkannya. Kemudian internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Jadi semua ini terjadi kalau ada internet, jadi media utama ya. Kemudian inilah jenis-jenis dari e-commerce. Untuk B2B, B2C dan C2C dan C2B akan kita bahas di pertemuan
berikutnya secara lebih detail ya. Kemudian infrastruktur non teknis e-commerce itu ini seperti berikut. Jadi ada teknis, ada non teknis. Selain infrastruktur, aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh 5 bidang pendukung. Pertama, SDM-nya ya. Nggak mungkin jualan-jualan terus tapi nggak ngerti tentang penjualan. Kemudian hati-hati dengan peraturan perundangan publik, jangan sampai kita menjual misalnya ganja, menjual senjata, menjual organ tubuh manusia, itu hati-hati. Kemudian pemasaran dan periklanan, kalian juga harus, walaupun kalian sudah membuat website e-commerce saya contohkan, ataupun sudah menginput barang di Bukalapak, tetapi yang kalian harus ingat, barang kalian juga harus iklan-iklankan biar ada pengunjung dan pembeli. Kemudian layanan-layanan pendukung, misalnya kalian membuat website e-commerce menjual sepatu maksud saya, di pojoknya kalian bisa chat WA customer, jadi customer bisa langsung chat WA maksudnya. Kemudian kemitraan usaha, tampilkan produk-produk mitra kalian ya, jangan disembunyikan ya. Ini supaya ngapa? Supaya mitra yang jadi sumber kita itu selalu percaya, oh benar ini e-commerce ini bisa valid ya. Kemudian saya kira selesai lah, ini daftar pustakanya ya. Oke, saya kira selesai untuk pertemuan e-commerce pertemuan satu ini ya. Jika ada pertanyaan kita bahas di forum ya.